Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hati. Hanya dekat kasih-Mu, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar sinar. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat
raja senantiasa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, kami punya seperti-Mu. Haleluya Tuhan, pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengenal hati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau selalu ada bagi kami, selalu bersama kami, tak pernah meninggalkan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau aku haleluya. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Tak henti mulut kami mengucap syukur, hati kami menaikkan syukur. Engkau hadir bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa Kau yang mengenal hati kami. Haleluya Yesus, sungguh kami bersyukur. Tak henti bibir kami menaikkan pujian syukur bagi Allahku. Kau yang terutama dalam hidupku, Yesus Tuhan. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Kami selalu menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam setiap musim kehidupan Engkau tetap memegang tangan kami Bapa. Sumber kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Engkau ada dalam kehidupan kami Bapa. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau teramat cukup bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup melakukan setiap perkara yang luar biasa. Apa yang tak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau buka hati kita untuk ditabur lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur buat keadaan kami. Kami percaya Tuhan semua kehidupan kami ada di dalam kendali tangan Tuhan. Hamba serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tapi biarlah karya Roh Kudus yang tidak terbatas yang mengambil alih Tuhan dalam menabur kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini sedang kita boleh kembali berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya keadaan kita sebagaimana kita ada, semua ada di dalam kebaikan, perlindungan, campur tangan Tuhan. Saya teringat sebuah pujian yang berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Saudara masih ingat lagu itu? Lagu itu begitu indah. Lagu itu dia katakan, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mungkin hari-hari ini ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang membawa setiap pergumulan kita, ketika kita sedang membawa setiap keluh kesah kita, ketika kita sedang membawa satu pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Tapi sampai hari ini kita belum menerima jawaban itu. Sekalipun kita sudah berdoa dan berdoa terus. Tetapi pujian ini mengatakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Ketika Tuhan bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kita percaya. Percaya kepada siapa? Percaya bahwa Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Bahwa Tuhan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya Tuhan di waktunya yang tepat. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama masuk ke dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap saudara. Tuhan sabar terhadap saya. Karena Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya tidak binasa. Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya mau ambil satu tema mengenai waktu Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Apa sih janji Tuhan? Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, Tuhan berjanji bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa Tuhan berjanji di setiap musim hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalin saudara dan saya. Tuhan berjanji ketika ada kerikil yang kita injak, ketika ada duri dalam daging, ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, baik dalam suka maupun duka, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Sebab dia Bapa yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Tapi seringkali kita suka bilang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita ada di tengah badai, ketika kita ada di tengah satu proses, ketika kita ada di dalam satu zona yang rasanya gak nyaman. Kemudian kita bilang, Tuhan kami perlu pertolongan Tuhan. Tuhan kami sudah berharap sama Tuhan. Tuhan hamba sudah berdoa, hari demi hari sudah berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Sudah berapa lama Tuhan saya merindukan supaya Tuhan jawab doa saya. Tapi kenapa hari ini doa saya belum dijawab? Kenapa sampai hari ini masalah ini tetap datang, bahkan masalahnya malah menjadi semakin berat, bukan semakin ringan. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana waktu Tuhan.
Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu firman Tuhan katakan Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Sekalipun mungkin hari ini keadaan saudara, ada di antara saudara yang keadaannya gak baik. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Tepat waktunya Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Sehingga rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan setiap jalanmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika kitab Amsal berkata percaya dengan segenap hati, banyak orang percaya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kualitas percayanya? Bagaimana kualitas imannya? Bagaimana penyerahannya kepada Tuhan? Waktu kita percaya ketika hidup kita dalam keadaan baik itu biasa saudara. Tapi maksud daripada ayat ini adalah percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Apakah kita masih tetap percaya ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita masih tetap bisa percaya ketika pengorbanan kita, setiap jerih lelah kita gak dihargai? Masihkah kita masih tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Masihkah kita tetap percaya ketika firman yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, firman itu datang seperti silet, menyilet, rasanya sakit. Saudara tahu kalau disilet pedih saudara, gak nyaman. Ketika firman itu datang seperti godam, menghantam kehidupan saudara dan saya, rasanya gak nyaman. Atau ketika firman itu datang seperti sinar kemuliaan Tuhan yang menelanjangi kehidupan saudara dan saya. Kemudian kita merasa ditelanjangi, kesalahan kita merasa ditelanjangi. Rasanya malu, rasanya mau berontak. Tapi masihkah kita bisa percaya bahwa ketika firman itu datang dalam hidup saudara dan saya, ini adalah firman Tuhan. Ini adalah suara Tuhan buat saya. Karena Tuhan sungguh sangat mengasihi saya. Kemudian kita boleh menerima dengan hati yang lemah lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat ketika tadi saya katakan, firman Tuhan katakan, masihkah kita percaya ketika pengorbanan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu gak dihargai? Saudara, Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Tuhan Yesus turun dari surga. Dia tinggalkan surga yang nyaman, dia tinggalkan surga yang mulia. Turun ke dunia ini yang penuh dengan dosa untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menuntun, untuk kasih tahu kepada seluruh umat manusia, kepada saudara dan saya. Dia kasih tahu jalan menuju ke surga itu mana. Dia kasih tahu, dia tinggalkan kenyamanannya. Tapi kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, apa yang dia dapat? Waktu dia turun dengan satu sikap, dengan satu tujuan yang baik, dia korbankan segalanya. Tapi firman Tuhan mencatat dengan jelas, yang dia terima adalah dia disakiti, dia dihina, dia tidak dianggap, dia dicaci maki, dia diolok-olok. Bahkan firman Tuhan katakan dengan jelas, dia diludahi, saudara dikasihi Tuhan. Tapi di dalam semuanya itu dia bilang apa? Apakah dia sakit hati? Apakah dia kemudian meninggalkan tanggung jawab pelayanannya? Apakah dia berbalik dari tanggung jawab yang Bapaknya kasih ke dalam hidupnya dia? Enggak. Dia tetap bilang, di akhir hidupnya dia tetap bilang, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap percaya. Bahkan dia katakan, ya Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Waktu orang-orang mengolok dia gak bilang, Tuhan Bapak hukum dia, enggak. Dia bilang, ya Bapak ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Pengorbanan Yesus ketika dia tidak dihargai, dia tetap fokus dengan panggilannya. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia bukan waktu Tuhan. Sekalipun dia adalah Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Nah, kita belajar, saudara dikasihi Tuhan. Nah, kita belajar, ada salah satu cerita di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36. Firman Tuhan menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Mari sama-sama kita buka ayat ini. Firman Tuhan katakan, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya.
dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari cerita mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus baru saja melakukan mukjizat. Dia baru saja memberi makan 5.000 orang. Dia baru saja berjalan di atas air. Kemudian orang-orang mulai mengenal dia. Dan ketika orang-orang di Genesaret mendengar kabar bahwa ada Tuhan Yesus di sana, kemudian mereka mulai kabar itu mulai tersiar dan orang mulai datang dengan satu tujuan, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan menuliskan dengan jelas, mereka memohon. Saudara tahu arti kata memohon di sini? Memohon itu artinya mereka berusaha merendahkan hidupnya supaya apa yang menjadi tujuan mereka itu diizinkan. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus supaya diperkenankan menjamah jubah daripada jubahnya Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan menuliskan dengan jelas, ketika orang yang sakit itu menjamah jubahnya, orang tersebut menjadi sembuh. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai jumbai, ini adalah salah satu perintah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Bilangan 15 ayat 38 sampai dengan 39. Firman Tuhan berkata, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi kalau kita renungkan ayat ini berbicara mengenai jumbai, ini berbicara mengenai kesetiaan kita kepada Tuhan. Berbicara mengenai jumbai yang ada di dalam jubah. Itu berbicara mengenai bagaimana kita harus ingat terus setiap perintah Tuhan. Berbicara mengenai jumbai ini juga berbicara mengenai otoritas Allah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara ingat cerita mengenai wanita pendarahan selama 12 tahun yang dituliskan di dalam Markus 5. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 5 ayat 28 sampai dengan 29. Di situ dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, wanita pendarahan ini menunggu berapa lama? 12 tahun saudara, supaya dia bisa mendapatkan satu kesempatan untuk bisa menjamah jubah Yesus. Ketika setelah 12 tahun dia mendengar kabar bahwa Tuhan akan lewat di tempat daerahnya dia, cepat-cepat dia mengambil satu kesempatan saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun menurut hukum saat itu, wanita itu adalah orang yang najis. Setiap barang atau orang yang disentuhnya itu menjadi najis. Tetapi itu tidak menghalangi niatnya untuk dia boleh berubah, untuk dia boleh memperoleh satu kebaikan Tuhan, supaya dia bisa sembuh saat itu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini kita ada di dalam satu lembah kekelaman, kita ada di dalam satu persoalan, kita ada di dalam satu pergumulan, kita ada di dalam satu masa. Kita merasa kehidupan kita tuh rasanya perlu diperbaharui, perlu dipulihkan, perlu diperbaiki. Atau kita merasa kok doa-doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kita menjamah jumbai jubah Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ada mukjizat yang terjadi. Ada satu pemulihan, ada satu perubahan. Berbicara mengenai kata memohon supaya kita bisa menjamah jubah. Tadi saya katakan berbicara mengenai jumbai, ini berbicara mengenai kesetiaan. Kalau engkau mau diperkenankan untuk engkau bisa menjamah jumbai daripada jubah Yesus, mari berbalik setia kepada Tuhan. Kalau engkau mau setiap permohonan doamu, setiap persoalanmu, pergumulanmu itu dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Tadi saya katakan ada 3 hal. Jumlah ini berbicara mengenai mari selalu ingat perintah Tuhan. Mari berubah setia, tetap setia. Bahkan semakin setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari tunduk kepada otoritas Allah. Waktu kita bilang kita tunduk kepada otoritas Allah, ingat, waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Wanita ini 12 tahun dia menunggu kesempatan itu. Arti makna kata 12 tahun
Itu bukan berarti saklek 12 tahun. Tapi ini berbicara mengenai rentang waktu yang lama saudara. 12 tahun itu bukan singkat saudara. Tetapi dia sabar menunggu janji Tuhan. Karena dia percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik saudara. Waktu kesempatan waktu itu datang, dia tidak sia-siakan. Sekalipun mungkin banyak orang berusaha untuk menghalangi dia karena dia adalah orang yang najis. Tapi dia bilang enggak, ini adalah kesempatan saya. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara mau jamah jubah Yesus malam hari ini. Supaya engkau terima kebaikan Tuhan. Hari ini datang kesempatannya. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Mari katakan Tuhan, bawa setiap masalahmu, bawa setiap kerinduanmu, bawa setiap penderitaanmu, bawa setiap apapun yang kau alami hari ini kepada Tuhan. Dan buat satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berkenan supaya saudara bisa menjamah jubahnya. Dan pada waktu saudara bisa menjamah jubahnya, saudara akan terima mukjizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk setiap taburan firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan lagi Tuhan mengenai waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memohon, untuk kami terus Tuhan memohon perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Agar kami dilayakkan untuk menjamah jubah-Mu Tuhan. Agar kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Agar kami tetap tunduk terhadap otoritas-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan yang memegang kendali dalam setiap hidup kami. Bahwa kami tahu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan bisa pakai apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sebagai sarana di dalam tangan Tuhan. Kami luaskan Roh Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ini hati dan hidup kami serahkan bagi Tuhan. Jadi surut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap nyata dan tinggal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman Tuhan dengan segala penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat fellowship yang indah di dalam ibadah jawaban doa ini Bapa. Kalau tadi kami sudah bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan, kami sudah diteguhkan dan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk di tempat ini Bapa. Oh Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi seorang jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana kerinduannya untuk masuk ke dalam perguruan tinggi Bapa. Tuhan campur tangan bagi masa depannya Bapa. Secara manusia dia sudah mungkin merencanakan sesuatu hal yang menurut pemandangannya baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan semua yang terbaik semua berasal daripada-Mu saja Bapa. Itu sebabnya Tuhan hamba serahkan Tuhan Rohana Lumba Gaul Tuhan ke dalam perencanaan pendidikannya Tuhan, di mana akan mengikuti ujian seleksi perguruan tinggi Bapa. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan berikan hikmat, akal budi Tuhan, agar apapun yang menjadi kerinduannya Bapa, apapun yang menjadi keinginan hatinya, Tuhan yang berperkara Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika dia melibatkan Tuhan dalam perencanaan pendidikan masa depannya Tuhan, hamba percaya Tuhan pasti akan campur tangan dan memberikan yang terbaik Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, hamba serahkan Tuhan Rohana Lumba Gaul ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kami yang dahsyat dalam setiap hidup kami Tuhan.
Bapa, hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Mungkin ada di antara mereka yang ada di dalam satu kelemahan tubuh Tuhan, yang sakit terbaring lemah Tuhan. Mari Tuhan, kuasa yang sama, biarlah kiranya bilur-bilur darah Yesus menyempurnakan kesehatan mereka dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, hamba percaya kuasa Tuhan tetap sama menjamah kesehatan mereka dan disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap hati-hati yang terbuka bagi Tuhan, di mana mereka merindukan Tuhan jawaban doa atas setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, baik dalam masalah rumah tangga mereka Tuhan, dalam masalah pergaulan masa depan anak-anak mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, apapun yang mereka rindukan, yang mereka bawa di dalam doa-doa mereka. Mari Tuhan Kau campur tangan, Kau buka jalan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika umat-Mu menaikkan doa-doa mereka di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Engkau akal Allah yang tidak akan tinggal diam Tuhan. Tepat waktunya Tuhan akan berperkara dan turun tangan. Terima kasih Bapa, dimanapun keberadaan setiap umat Tuhan yang membutuhkan jawaban pertolongan doa mereka Tuhan, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami akan kembali Tuhan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan dan perlindungan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada